Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah akan melakukan presentasi mengenai laporan akhir kami, yang mana anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Willy Octavia dengan NIM 210333132. Selanjutnya Evan. Saya Evan Pulotra dari NIM 2103350. Saya Sri Ramadanindar, NIM 210333180. Saya Yogi Satria dengan NIM 210333136. Baiklah, presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Yogi Satria. Kepada Yogi, disilakan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang telah dilakukan dalam sistem lembaga pendidikan, memiliki peranan yang sangat penting guna kemajuan ilmu pendidikan. Pembelajaran erat kaitannya dengan para pendidik, anak didik, dan lembaga tempat mendidik, yakni sekolah, institut, bahkan universitas. Kegiatan pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, maka individu tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Ketika kita membicarakan tentang kegiatan pembelajaran, maka kita mungkin akan langsung mengarahkan pandangan kita pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Pembahasan dalam makalah ini adalah berkenaan dengan program tahunan atau PROTA, program semester atau PROMES, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wogua. Program tahunan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistem pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Program semester adalah program pembelajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus pendidikan. Berikutnya ada kajian teori. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya, perubahan ini bersifat relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini, proses belajar dan perubahan merupakan bukti hasil dari proses. Yang kedua ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata, yakni membentuknya, seperti hasil dan belajar. Yang ketiga ada pengertian fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap semua ilmu. Karena keabstraktan objek fisika, maka untuk mempelajarinya diperlukan suatu pendekatan tertentu yang mempertimbangkan perkembangan mental manusia. Berikutnya ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran terdiri dari yang pertama ada PROTA atau program tahunan. Program tahunan merupakan rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Komponen program tahunan sendiri terdiri dari identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Berikutnya ada langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama, mendaftar kompetensi dasar atau KD pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar. Yang keempat, membagi habis jumlah jam pelajaran efektif atau dalam 1 tahun ke semua unit pelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang
terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang kedua ada program semester. Program semester merupakan penjabaran dari prota sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya prota. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Komponen dan langkah penyusun PROMES. Yang pertama, identitas. Identitas sendiri terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Dan yang kedua ada format isian. Berisi dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan, dan bulan. Sedangkan langkah-langkah perancangan program semester setelah penyusun prota adalah yang pertama menghitung jumlah hari belajar efektif atau ABE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Yang ketiga ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Sehingga silabus juga bisa dikatakan sebagai acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Komponen dan langkah penyusun silabus. Komponen dari silabus sebagai berikut. Yang pertama ada identitas. Identitas sendiri terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian. Format isian sendiri terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sarana belajar, dan sumber belajar. Sedangkan dalam langkah penyusun silabus sebagai berikut. Yang pertama ada mengisi kolom identitas sekolah, yang kedua mengkaji dan menentukan standar kompetensi, yang ketiga mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, yang keempat mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang kelima mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang keenam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang ketujuh menentukan jenis penilaian, yang kedelapan menentukan alokasi waktu, dan yang kesembilan menentukan sumber belajar. Berikutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KI dan KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berikutnya ada komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satu pelajaran. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi. Dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, serta mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Berikutnya ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya, dan seterusnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. H ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap pelajaran. Yang ke-I ada kegiatan pembelajaran.
Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu proses pembelajaran yang dapat ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang A, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi serta materi pembelajaran, kegiatan kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang B, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang C, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang D, memberikan umpan balik dan tidak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. E, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. F, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Yang A, melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksikan seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Yang B, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tersebut. Yang C, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini banyak sekali sumber-sumber yang belajar yang mengandung berbagai informasi. D, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, artinya proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Selanjutnya, informasi sekolah. A, identitas pendidikan. Nama sekolah yaitu SMAN 1 Dugo, NPSN yaitu 103011187. Alamat Jalan Tan Melaka, kode pos 26253. Desa atau kelurahan yaitu Guguk 8 Koto, kecamatan atau kota yaitu Kecamatan Guguk, kabupaten atau kota yaitu Kabupaten 50 Kota, negara provinsi Sumatera Barat. Status sekolah yaitu sekolah negeri, waktu penyelenggaraan yaitu jam 6 pagi. Jenjang pendidikannya yaitu SMA. Yang B, dokumen dan perizinan. Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, No SK pendirian yaitu 219011981. Tanggal SK pendirian yaitu 1901 0101. Nomor SK operasional yaitu
01981. Tanggal SK operasional yaitu 19810714. Akreditasi A nomor SK akreditasi yaitu 458 BAN SMA SK 202 2020. Tanggal SK akreditasi yaitu tanggal 22 bulan 6 2020. Nomor sertifikat ISO yaitu belum bersertifikat. C. Sarana dan prasarana. Sumber listrik yaitu PLN, akses internet tidak ada. Yang D. Kontak. Emailnya yaitu spando1@gmail.com. Website yaitu http www.smu1gugu.sch.id. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Prota dan Promes itu harus dibuat di awal tahun ajaran baru, di mana program tahunan dan program semester adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun dan 1 semester untuk mencapai tujuan atau SK dan SKD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program umum pembelajaran untuk setiap kelas dikembangkan oleh guru. Prota dan Promes tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun maupun 1 semester. Prota dan Promes perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah analisis data. Berdasarkan dari laporan akhir yang telah kami laksanakan, berikut adalah analisis data yang telah kami dapatkan. Untuk dokumen 1, ada beberapa dokumen yang tidak mendapatkannya, seperti terdapat rumusan kalimat pengesahan yang baik, terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagai pihak yang mengesahkan beserta cap sekolah. Untuk landasan hukum, di dalam dokumen 1 yang telah kami dapatkan, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tidak terdapat pada dokumen. Untuk yang selanjutnya, seperti tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, acuan operasional pengembangan kurikulum itu terdapat pada dokumen yang telah kami dapatkan. Acuan operasional pengembangan kurikulum, profil sekolah, tujuan pendidikan dasar atau menengah, dan visi sekolah pun terdapat dalam dokumen. Untuk selanjutnya adalah misi sekolah. Pun terdapat di dalam dokumen. Tujuan sekolah juga terdapat di dalam dokumen. Struktur dan muatan kurikulum terdapat dalam dokumen. Muatan lokal dan pengembangan diri juga terdapat dalam dokumen. Muatan lokal juga terdapat di dalam dokumen. Dan beban belajar juga terdapat di dalam dokumen. Ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, kalender pendidikan juga terdapat di dalam dokumen kurikulum. Penutup, simpulan dan saran, SK Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah, daftar hadir penyusunan kurikulum sekolah juga terdapat. Selanjutnya adalah instrumen penelaah kurikulum sekolah dokumen 2 atau silabus. Silabus, kompetensi dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran juga terdapat dalam dokumen. Penilaian, alokasi waktu, sumber belajar juga terdapat di dalam dokumen. Selanjutnya adalah instrumen penelaah pada RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, identitas mata pelajaran, KI dan KD, indikator juga terdapat dalam dokumen yang telah kami dapatkan. Selanjutnya adalah indikator, tujuan pembelajaran dan materi belajar juga terdapat di dalam dokumen. Alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar juga terdapat di dalam dokumen. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan.
Baiklah, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program semester adalah perencanaan untuk kurun waktu 1 semester yang berisi SK atau KD, dan alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran pada setiap minggunya. Program semester adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam kesimpulan tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pereorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dalam dijabarkan dalam silabus pendidikan. 5.2 saran. Dalam pembuatan atau penyusun prota, promes, silabus, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran, seseorang guru yang lebih teliti karena lebih dari salah satu penyusun prota yang dimana merupakan pedoman yang dapat dijadikan sebagai penjabaran semester. Dan dari promes juga nantinya seorang guru dapat penyusun silabus dan RPP untuk memperlancar kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didiknya agar sesuai dengan apa yang diingin dicapai. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.